Barack Obama itu baik, tidak apa-apa. Bukan karena kita mendukung mereka, enggak. Kalau mereka yang sedang jabat harus kamu doakan. Karena kalau mereka baik, baiknya bisa dirasakan orang. Wah, ini kalau setuju ya. Sama tek-tek khutbah di Indonesia kalau setuju, atau tek-tek yang dalam doa Al-Quran setuju. Kan wonten dong tek doa Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Kita berdoa untuk para presiden wa wukala'ahu, para menteri. Misalnya sampean menteri keblinger, misalnya Sri Mulyani ngitung ongko keliru keblinger, jatah BLT disumbang nonggo pembangunan real estate sing mewah misalnya, ora pusing kan. Untung untuk Dora Semper gara-gara didongakno wong cilik. Karena kalau menterinya salah dalam ngitung keuangan terus negara kolab, nanti yang bangkrut desa Indonesia. Tapi kalau menterinya waras, sampai kok menteri keuangan Jepang, Barteler jumpa nopo, baris ngitung angka keliru kabeh, akhirnya mundur gara-gara jumpa Paris bernopo. Teler, kita tidak punya menteri yang kayak itu. Ya paling judes tok berkeweda lagi kan baik. Nah, dalam ngitung nopo. Saya kalau cerita, karena di Indonesia penyakit partisan itu sudah parah. Kita harus gentleman kayak ulama-ulama dulu. Allahumma ansur sultanana apa? Sultanal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirahu napa ila yang bawa kados wali Abdul law alim tu anna li du'aan mustajaban la da'autu biha li sultan fa inna manfaatahu amman. Umpama aku ngerti di donga mustajab ora kanggo sapa-sapa, tak kanggokno presiden. Mergo sekali soleh napa maslahatnya luwih umum. Ini penting untuk wawasan kenegaraan. Jadi ben kula nak takoki lha Gus jenengan dukung presiden sinten? Saya sebagai warga Indonesia punya pilihan. Pemilih partai apa pokoke sing serem-serem wonten kula niku milih partai pokoke sing regahul. Tapi setelah siapa saja yang jadi presiden atas nama warga negara kita harus mendukung. Bukan karena kita beda partai yang digoleki salah. Dari sembako larang jari ini. Sembako murah sakit petani itu malah rapayu. Sembako murah malah sakit apa? Petani. Lah anak sembako larang nggak sakit simpu. Sakit nal lebari. Ibadah enten apa? Ini juga yang cerita kemiskinan turun cara kula nggih keliru. Mergo miskin lahir miskin. Dadi nek darani turun tetep cara kula bodho niku enggak. Wong kula pengalaman melarat ngeten nak bapake melarat itu udah anak 5 rata-rata melarat kabeh. Jadi kemiskinan kan yang memproduksi apa? Kemiskinan. Jadi turunnya itu susah. Karena rata-rata itu tadi kemiskinan berkembang apa? Biar. Nah orang berkembang biar piye? Bapak itu nak wis kere, itu udah anak 5 ya kere kabeh. Engkau mentas pas wis dewasa umur 40 tahun meh mati lagi rodok rapati kere. Kowe mau sitok bae. Biasanya dulur 5 sing mentas sing mau sitok. Tapi sing papat kere mau ya sing lahir wong kere meneh. Papat ping yang penting desa ora kere sebuti. Atus kula nih contoh awak kula piyambak. Mbah kula buyut kula Mbah Dirahman tuan tanah. Gara-gara anak 5 dibagi 5. Mbah Sidik empun 5 dibagi 5. Mbah Sidik anake 4 dibagi ke ibu kula. Pas era ibu kula dibagi era kula mentek. Mergo sawel wel. Artinya tren kok miskin turun cara kula itu kemungkinannya kecil, kemungkinannya nambah karena berkembang apa? Mungkin sampai itu nggak usah kita sing nglakoni kok sama mereka ahli kita. Kalau bicara kemiskinan ahli kita, mereka tidak pernah miskin. Yang paling berhak ngomong kemiskinan kita ahlinya. Mereka itu orang-orang sing angkane miliar triliun kok ngitung menteri kesra, sangka wong sugih boleh gede ora paham to napa kemis. Paham ya kita ini pakarnya. Ora tambah sepundi. Jale mbae wis melarat. Dia anak 5 melarat. 5 kok dia anak 5 nan super melarat. Enggak terus tepaan sitok loro sing tepaan dadi wong sugih. Mbok liwat nopo nih. Kayak liwat Ponari kan susu sugih piyambak. Kalau ada sering ditangleti tiyang tentang fenomena Ponari, sering kalau ditangleti. Kalau jawab kula standar mawon, standar ulama jujur. Saya itu senang dengan fenomena Ponari.
Itu tamparan bagi sarjana ekonomi, bagi pengusaha, bagi orang-orang yang berteori kalau kaya itu harus punya perusahaan, punya mesin seleb, punya apa. Juga tamparan bagi para artis untuk jadi kaya itu harus jadi artis populer. Itu keliru kabeh. Karena Ponari tambah itu semua satu hari 60 juta. Itu ketok nak pengiran yarzuqu ma yasa biwiri napa? Hisab. Oh ora usah maca hisab, ora usah duha. Kulo nu seneng. Anakku drengki mesti hasud, fakore napa? Hasud. Senengane wong kan mengarahkan kula jawab, tapi hukumnya syirik to, ora tertarik bakas syirik. Syirik ku ana loro kan. Kowe ku sirik bahasa Indonesia apa sirik bahasa Arab ta? Sing mesti sirik bahasa Indonesia. Sirik artine iri ya. Ya mesti wong sudah sirik, maksudnya sirik bahasa Indonesia. Gini napa iri. Ngono bapake mawon nape nglereni ra oleh dijuwotos sampai keluargane. Itu kalau dihentikan artinya menghentikan mesin memang tamparan ya bagi orang-orang yang mendewa-dewakan teori keuangan. Ternyata ana wong perasa teori-teorinan adol ndok gluduk ngoten. Sugih kakaruan. Padahal pondok-pondok ya sering cerita duwe akeh ndok bledek ndok gluduk. Tapi pangeran ora maringi berkah, malah Ponari napa? Kula matur nuwun tenan. Allahumma lakal hamdu tenan seneng kula. Kulo lu seneng nek ana fenomena sing ditunjukkan Tuhan. Nek kita karek nyekseni wae kok repot. Itu dadi wong Islam tugase a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Nek ana fenomena terus kita bersaksi nek annallaha ala kulli syai'in susah ya apa? Ini biasa mawon. Lah soal hukum secara fikih, hukumnya perdukunan piye? Tak pikir kowe komentar kok ngenteni kasus Ponari. Perdukunan ning Indonesia ora itu. Muni wae sirik gak wis. Greng. Ngukumi kok ngenteni gegere ngo. Aku lo seneng. Paraman seneng. Ini balik tentang tema yang diangkat Nabi. Kemudian tema yang diangkat Nabi itu rubah menjadi tema-tema agama. Wong kafir dengan logika wis ra mungkin ana wong tangi kok kubur dan sebagainya. Tapi Nabi dengan mengangkat tema ini itu relatif baik keadaan beliau. Karena sudah ada disoal secara sosial politik. Untung, Nabi secara sosial politik sudah untung. Ya tak niati mulut dan menyengat. Terus Nabi pindah ke Medina. Lebih untung lagi. Kenapa lebih untung? Karena masyarakat Madinah itu rata-rata ulama Yahudi Nasrani. Mereka punya segudang pengetahuan tentang calon Nabi. Dan mereka cara nguji dengan kriteria khas-khas samawi. Hanya banyak Islam takut aneh ngeten. Ya Muhammad, ngejek jangkar nyeluke manjen ora yakin iku nabi. Ya Muhammad, khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Aku di pertanyaan 5, sing roh aku mau nabi tok. Takut aneh khas samawi. Ma awalu tu'ami ahli jannah. Wong nak pertama bu swarga iku mangane opo? Jadi wae padha bulete to takut aneh. Cara sampean baca McDonald atau KFC bu gedang goreng kan. Nabi jawabnya aneh pisan, padha khas sama ini. Ziyadatu kabidin nun. Gorengan atine wak nun padha bulete. Wes padha ora paham cara wong rasional padha ora paham. Padha khas sama ini. Takokane yo aneh sing jawabe ya napa? Aneh. Ya takok kok. Wong nak mlebu swarga pertama sarapane opo? Sedurunge mangan yo. Nah, Nabi jawabnya aneh biasa. Ziyadatu kabidin. Akhirnya ngomong ahli kitab takane hadza wahidun. Ini baru satu. Karena mereka punya segudang teori tentang siapa yang layak jadi nabi akhir. Lalu wonten sing sampai mentolong ngeten. Nabi pas bena sahabat itu disugoi. Ya Muhammad, di sedekatun. Itu Nabi tenang mawon. Cung-cung pangan. Jadi pangan Abu Hurairah sahabat-sahabat pendo mangan. Nabi piyambak lha jenengan riyen ya Rasulullah ndak. Aku gak mangan sedekah. Terus dari hadza sa'anin. Ini alamat kedua. Tututane. Sampai ana wong ahli kitab masuk Islam ngenteni 12 tahun entek ngamen. 12 tahun. Contoh dekne yakin tapi ana nabi akhir zaman. Gara-gara ini sitok. Man'utun fit Taurat wal Injil annahu shalla ilal qiblatain. Barang wis
alamat sholat kabeh karek sitok. Tapi dia nak sholat itu jak madhep Ka'bah. Kuwi Nabi untuk khitab kon sholat madhep Baitul Maqdis. Padahal peristiwa itu baru 12 tahun sampai jadi Nabi. Iku Nabi pas hijrah teng Madinah sholat teng Baitul Maqdis 16 bulan. Badhe niku balik malih sholat teng Mekah. Lagi iman deh. Berarti mlebu wa annahu shalla ilal qiblah. Ana wong Islam utang jasa mbek wong Kristen. Nabi udah dipopuler iku jasane pendeta Kristen. Mergo wong Islam piyambak wong jahiliyah. Sing masuk Islam wong napa? Jahiliyah. Sing mau mencerno apa ana nabi akhir zaman itu pendeta Kristen kah? Nabi 12 tahun ini tindak tengsam. Kalian Abi Thalib. Kalian rohibu bukhairah dikandani. Aja terusno. Ponakem calon nabi. Nak sida tok Palestina dipateni Yahudi gawa balik. Sakwise Nabi untuk wahyu pertama sing ngakoni kenabiane ya Waraqah bin Naufal. Aman delok teng Bukhari, wa kana imro'an tanassara fil jahiliyati wa yaktubu minal injil masyaallah ay yak. Waraqah bin Naufal iku pendeta napa nas? Begitu juga saat Nabi masuk ke Madinah, beliau diterima masyarakat Madinah karena banyak pendeta Nasrani yang ngakoni kalau itu memang Nasrani ini beda dengan Nasrani edisi Muharraf, edisi penyimpang. Tapi sampean biar ngerti bahwa khas-khas samawi ini kemudian yang kenal itu malah orang-orang Nasrani. Tapi ada sifat-sifat sing nunggu nganti 12 tahun, koyok sifat wa annahu shollan apa ilal gitu. Artinya untung nih kalau balik malih. Untung ketika tema-tema kenabian diangkat ke khas-khas samawi itu untung. Untungnya uang wis ora bicara tentang sosial politik. Maunya apa sih? Kan kula nyuwun nggih teng santri-santri teng para kiai teng jenengan sedang. Kalau sampean ketemu pejabat kok aja ngomong khas sosial politik. Ndekne suhune karuan saiki dadi bupati, dadi gubernur. Omongi wae akhirat. Pak menarik Allah. Karena kalau kita ngomong sosial politik, satu, secara politik kita sudah kalah karena mereka yang jabat, kita enggak. Nomor dua, kita diwongke mereka karena kita ulama, bukan karena kita pejabat. Kok malah kayak katut-katut malah ngomong khas pejabat, malah bintu-bintu itu. Gue dicucup kuno mergo dianggap ulama. Saiki gue ngomong ke dunia, itu berarti serapati ulama. Ini kali-kali diundang bupati ngomong aja. Kita harus banyak istighfar karena dalam hidup kita banyak dosa. Jadi ora menarik ya. Diundang di kabupaten terus cerita istighfar apa? Mboten apa? Menarik. Jadi yang menarik itu muji-muji. Kita berharap semoga Bapak Bupati memperhatikan lagi masalah rakyat. Masalah apa? Neng hati ini masalah saya. Orang karu-karuan. Paham ya? Jadi seorang pemimpin sejati itu harus berani mengangkat tema, di mana tema ini bisa membunuh atau menghilangkan tema yang lain. Termasuk tema apa? Khas-khas sama. Sampai nak ngaji teng Bukhari itu ketara nak nabi ku nabi. Terutama nak wis ngendikan khas-khas samawi. Misalnya ngeten. Nabi ditangkleti kalian ahli kitab. Ahli kitab punya kriteria. Muhammad itu nak diarani bodoh ora gak terima. Tapi ana pertanyaan, sing dekne kudu ketok bodhone. Tak ketok pintere malah kli. Gitu nggih, misalnya sampean terkenal profesor utawa ilmuwan utawa kiai, jebule takoki muni ra roh iku kan gak keren to. Wong meneh jawabe wae napa? Alah, kan gak keren. Wong Yahudi pinter. Sekongkolan terus ayo le takok Muhammad. Muhammad ngerti takoki kok iso terus. Ayo takok sing kira-kira jawabane dekne iku nak ketok iso malah bento. Takok yo. Takoki kiamat. Ditakoki apa? Kita iku roh to ning Taurat Injil ngerti takoki kiamat kudu jawabane Allah tok sing roh. Lah tapi dekne kan isin muni ngono. Disajake. Mulane teng kitab-kitab tafsir anggere alunaka rujuke domir jamak teng Yahudi napa? Nasrani. Gitu anggere alunaka anisaah domire sinten? Yahudi napa? Nasrani. Tenan. Akhirnya takok, yasalunaka anisaati ayyana napa? Berusaha. Mat, dari kiamat itu mesti terjadi, ya mesti terjadi. Apa Mat? Nabi sebagai basaria ya kepengen jawab pasti nih. Kepengen golek-golek ilmune kia.
Sampai ana yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Sesuai Nabi diwamuk mbek pangeran. Gak mat khusus kiamat pokoke sing roh aku tok. La yujalli hali waqtiha napa illa. Akhirnya wong Yahudi akeh masuk Islam kados Ka'ab bin Akhbar, Abdullah bin Salam. Itu Nabi ternyata jawab tenan wa alam, gak urusan kiamat aku tetep ora. Waktu saat ditakoki meneh ning ngarepe wong akeh bisa. Ono neh sing kira-kira jawabane iku nak Muhammad jawab malah salah. Apa? Takoki masalah roh. Wa salunaka napa? Mulane roh niku ora wa salunaka domire teng Yahudi nas roh. Yo kepingine ben Muhammad memaksakan jawab. Ada lah dimaksa jawab malah salah. Pakok tenan. Mat roh iku apa? Qolir ruhu min amri napa? Jadi muni ra roh kadang malah bener. Iku padha mbek cerita anekdot ini cerita anekdot. Ono satu kampung, niki cerita perbandingan anekdot guyonan tapi ilmiah. Satu kampung terkenal wong pinter, profesor, gak tahu ditakoki ra iso jawab. Mangkel wong, saking pintere nganti mangkel wong. Ono tukang angon gak terima. Dene mek bal-bal bolane. Dicelupno. Bareng dicelupno dipeme. Bareng dipeme suwi rak sing dhuwur garing. Mergo sing banyu wis ales mengisor. Pas gua ring diwalik. Pas dhuwur jek terus profesor liwat aja jarak. Pak, ini ada fenomena fisika antik. Bali ki tak peme kok sing garing sing isor. Padahal diwalik. Profesornya sampai berteori. Ngurus sinar ultraviolet itu nak mantul ngene sampai berteori. Entek di teori kewetak wis katok. Dek dia wis sempurna, iki ada ngomong teori perkara sinar mantul. Wah, tak wae. Sese profesore muni ra iso. Sempurna ngomong mergo lagi iku ana profesor ora iso. Ala Pak tak wali. Ala Pak bar tak wali. Nah ini jadi pengetahuan. Ternyata Nabi Muhammad itu sering mengalami begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan di mana Nabi kalau menjawab malah salah. Makanya tentang tafsir itu angger yas'alunaka 'anis sa'am mesti domire Yahudi utawa Nasrani. Wa yas'alunaka 'anir ruh ya domire Yahudi. Iku padha ana mahasiswa ngetes kiai ngetes sampeyan. Kon ngomong ekonomi, ngomong plang-plang malah ketok salah. Salah. Nggawe istilah wis Ini berkada anekdot. Hidupnya para pejabat, para LSM itu tidak barokah. Karena penggawa ini menghujat orang. Masa masyarakat menghujat kok diciptakan. Begitu boleh ini, ya itu mangkal. Justru piye itu. Senengannya menciptakan masyarakat madani. Madani itu rak ngenyek wong. Madani gitu. Masyarakat apa? Madani. Masyarakat elek kok mau diciptakan. Kamu oleh baru masyarakat madani kan apa? Bisa lagi itu terang. Maksudnya buatan ngoten, Mbak Madani bahasa Indonesia itu benten Mbak Madani bahasa Jawa. Buatan sambung. Mending kalau terusakan. Walilladzi fatarakum awwala marrah fasayunhiduna ilaika ru'usakum wa yaquluna mata qul asa ayyakuna qarib. Ketika kiamat dijawab mesti terjadi. Wong kafir ya ora goblok takok. Lalu kapan terjadinya kiamat napa? Dan ini berhasilnya Nabi. Nabi jawab kiamat iku wis parek. Iku ana gunane tenan. Akhirnya wong kafir iku dadi gelem mikir. Sing masuk Islam nggih kathah. Parek itu artinya piye? Ketika mulai nenek moyang kita hidup sampai sekarang tidak ada kiamat. Sawangannya kiamat tidak ada. Mereka mbok hitung nenek moyang wis ratusan tahun. Iku anak mbok hitung ngono. Saiki nak mbok hitung dunia iku umure miliaran tahun. Kira-kira misalnya dunia miliaran tahun kurang 100 tahun itu parek ta ado. Gale wong di dhuwit 1 triliun. Sedekah sak miliar sithik napa kathah? Sithik. Di sampean duwike mok 100.000 sedekah 10.000 dianggap lomane gak karuan. Wong parek mbek ado karek nisbat. Sebab itu Nabi Muhammad berhasil mewacanakan ilmiah.
Ini ku wonten ayat-ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma napa tahu. Makanya sekarang di barat di mana-mana itu banyak orang yang mengkaji Islam karena Islam itu yang mengakui teori waktu. Sebelum ada dunia itu Islam sudah menemukan waktu. Itu ada waktu yang wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma. Nabi itu satu-satunya nabi yang sering ngendikan tentang waktu. Misalnya bumi ini akan kembali kahai ati yauma khalaqallahu samawati wal ardh. Mal yaumuhuna illa kayaumi kada wa kada. Itu tadi. Sehingga bergeser dari sosial politik. Kemudian menuju ke tema-tema nopo sama. Lalu kula seneng ya, kula nak didolani pejabat atau ketemu pejabat, terus tambahnya nyuwun ijazah. Terus kadang ati atau tahajud itu kalau senang karena sudah memposisikan ulama dengan tema-tema apa sama. Ojo sampai jadi ulama yang kemudian orang dekat kamu tidak dengan tema-tema apa sama. Itu sampai harus gagal jadi ulama. Karena ciri utama ulama itu yaitu tadi mengajak manusia ke tema-tema samawi. Ada akhirat, ada surga, ada neraka. Karena kalau kesejahteraan mulai dulu itu urusan Umar. Sampai Nabi piyambak riyen pun ngendikan antum a'lamu bi umurin apa? Dunia. Ya roh kowe lah cek nak urusan tuh. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu kebalikan. Kiai-kiai ikut ngomong urusan apa? Politik. Padahal mereka lebih tahu. Kalau tidak lebih tahu piye di sekolah. Dari awal ke sekolah fakultas politik, sospol. Kono bodoni ra ngrasa dosa, kowe ngrasa istighfare gak bar ora lara. Kowe bar bodoni istighfar barang, kono ora usah napa? Istighfar. Ra kesel. Kowe kesel istighfar. Kono energine ora terkuras. Mergo ora perlu napa? Istighfar. Nah, ketika diangkat kul asa ayakuna qoriban, saniki wonten sing ilmuwan ngitung. Uripe wong ning donya per orang itu nek digawe 80 tahun itu mau 2,5 menit dibanding umur dunia. Mau 2,5 menit. Kan saged dihitung ya kehadiran kiamat. Rata-rata ilmuwan sekarang ya bilang dekat. Ya, sampai nak delok teng Discovery mau teng TV teng Discovery. Perubahan dinosaurus dadi apa dadi iwak-iwake umure. Sebelum Masehi wis ada 2 juta tahun sebelum Masehi. Kadang juga terima ratusan juta.